Seberapa lama son dapat air di sana? Ya, mulai dari kami tinggal di situ belum ada air yang artinya ke Pasalegi. Dari rumahnya mama ini berapa kilo? Iya sama 1 kilo, sama 1 kilo mendaki Pak. Oh iya. Mendaki semua. Oke, terima kasih banyak. Wih, banyak ini galon ini mah. Oh. Air adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Idealnya, setiap manusia seharusnya memiliki akses untuk mendapatkan air bersih. Sayangnya, di Indonesia, akses untuk mendapatkan air bersih adalah sebuah privilege, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman. Dalam kabar online kali ini, kita akan membahas seputar akses air bersih ke wilayah pedalaman bersama dengan salah satu Jenderal TNI di Indonesia yang menjabat sebagai Pangkostrat, yaitu Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ya, jadi selama perjalanan di tentara kita kan banyak ke daerah. Jadi kita lihat banyak yang punya masalah miskin, stunting, juga lahan yang tidak bisa dikelola dengan baik. Saya melihat bahwa itu banyak persoalan dasarnya itu dari air gitu. Kita mencobalah nyari solusi-solusi tentang air ini. Ya, saya pikir identik lah, miskin, stunting, air. Itu berbanding lurus sudah. Makanya saya pikir-pikir kalau sudah ada air mudah-mudahan sangat berpengaruh pada mereka, baik untuk kesehatan, sanitasi, dan jadi membuka punya ladang sehingga tidak miskin lagi, bisa jadi mengatasi stunting, itulah kira-kira. Yang pasti yang kita mulai itu di daerah Kupang ya, TTS daerah NTT. Saya lihat masyarakat anak-anak kecil itu udah kelihatan kurang gizi. Jadi saya pikir juga ya itu mungkin satu langkah lagi udah tinggal stunting lah itu udah. Dan saya lihat apa sih sebenarnya yang mungkin mengatasi persoalan itu. Saya coba cari-cari cara, ketemulah pompa hidrolik ram ini. Saya coba tanya-tanya segala macam, kenapa tidak tersosialis dan segala macam. Tidak saya temukan jawabannya, saya coba kerjakan, ternyata bagus buat masyarakat, ya saya lanjutkan. Itu di daerah Timur Tengah Selatan, di daerah Kupang itu yang paling banyak.
Oh, yang jelas ya kita punya babinsa di seluruh tempat. Itu yang kita programkan sekarang dengan Angkatan Darat. Seluruh babinsa itu diharapkan bisa pasang alat ini. Alatnya tinggal kita buat, di drop ke mereka. Mereka kerjakan bersama masyarakat. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang hanya dipimpin oleh babinsa. Itulah peran yang luar biasa sebetulnya. Sebenarnya saya berharap babinsa ini juga diberi peluang yang lain ya. Tapi ya sementara ini ada program air bersih, ya cukup dengan babinsa ini. Ada beberapa daerah mungkin perlu pendampingan, kita kirim pendampingan. Nanti dia sudah bisa, berikut-berikutnya tinggal dia aja yang kerjakan. Sebenarnya kalau saya tadi kalau malam, bisa saya tidak bisa mandi sampai kayaknya. Dengan adanya pompa hidran ini, ke depannya masalah air yang terkendala selama ini bisa terpenuhi. Ya, jadi selama perjalanan itu, dulu saya pikir cuma NTT. Ternyata di NTB banyak yang perlu. Sampai Bali pun banyak yang kesulitan air ternyata. Gitu. Daerah-daerah Karangasem itu kesulitan air. Ya. Kita kerjakan, saya pindah ke Jakarta. Saya pikir kenapa nggak saya kan daerah Jawa Barat juga nih. Tahu juga lah daerah-daerah sekitar daerah Sukabumi, daerah ini juga kesulitan air gitu. Jadi saya menghadap Bapak Kasat, saya bilang, Pak, ini jadikan program Angkatan Darat saja. Beliau setuju. Sekarang sudah jadi program TNI AD Manunggal Air. Ya, kita umumkan banyak sekali masukan yang memang daerah-daerah dari Babinsa itu kekurangan air. Ya, kita cobalah kumpulkan semua dari seluruh Indonesia untuk mulai belajar. Terus mereka balik, mereka cari titik masing-masing. Ya, sekarang Angkatan Darat mungkin 900-an lebih lah sudah kita buat sekarang di seluruh Indonesia. Termasuk terakhir kemarin di Intan Jaya. Bisa kita buat juga di sana. Gitu. Berarti sampai pelosok juga udah mulai dikembangkan. Sampai pelosok, Pulau Nias. Saya berharap semua kabupaten itu bisa masang, ada orang. Jadi tidak terlalu mahal nanti biayanya, kita tinggal buat alat. Semua alat-alat kita kirim ke sana, mereka sudah bisa kerjakan. Kita lihat ada air bersih yang sudah mengalir di rumah masyarakat. Kami berharap dan harapan kami, doa kami untuk tentara semoga diberkati Tuhan, melayani masyarakat Indonesia, khususnya di Papua, terlebih baik kami di Kampung Sere. Pemberian bantuan air bersih ini kepada masyarakat bertujuan untuk menyehatkan generasi muda dari wilayah Intan Jaya, sehingga apabila generasi mudanya kuat, harapannya dapat membangun Intan Jaya ini supaya lebih maju. Gimana, sehat-sehat semua? Kita kemarin habis buka air ready. Ya, jadi ini bukan buat pasukan, tapi buat semuanya, buat kita semua. Ya, yang buat julukan kan mereka, tanyanya ke mereka aja. Kalau saya sih ya jalan kerja saja gitu. Ya memang akhirnya masyarakat yang puluhan tahun tidak pernah bermimpi ada solusi yang demikian cepat, hanya karena ketemu di jalan aja akhirnya kita buatkan air. Ada yang cuma WA saja kita buatkan air. Itu yang membuat mereka mungkin sangat senang dengan kami di Angkatan Darat gitu. Itu yang buat ya mereka mau menjuluki apa terserah mereka lah. Tapi senang ya Pak dengan tunjuk. Ya udahlah, Iya. kita mau bilang nggak senang juga mereka mau merubahnya gimana, bilangnya hatu-hatu. Iya betul Pak. Ya.
Ya, memang efeknya begitu. Setelah kita lihat, kita juga tidak sadar bahwa ternyata ke sanitasi ke kemiskinan. Kemiskinan kalau sudah ada air, lingkungan bisa tumbuh-tumbuhan, bisa hidup, binatang juga bisa hidup. Jadi efeknya dari air ini banyak sekali menurut saya ya. Jadi ya saya beruntung sekali Bapak Kasat mensupport kegiatan ini sehingga bisa betul-betul kita kerjakan ke seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita sudah sampai tahap satu daerah itu kita perbanyak hidrolik ramnya, kita perbanyak pompa air atau penyaluran air sehingga masyarakat situ tidak harus tada hujan. Karena kalau saya perhatikan mungkin lebih dari 50% daerah-daerah pertanian kita masih tada hujan. Ya kan sekarang sudah ada banyak program dari pemerintah pun bikin waduk, bikin apa segala macam. Ya mungkin sekian persen teratasi persoalannya, sekian persen lagi ya memang harus kita yang ikut membantu. Ya kalau saya Angkatan Darat ya semaksimal mungkin lah, karena ya tanpa batas lah itu. Kalau saya pribadi ya yang proyek yang saya supervisi minimal 1.000 selesai lah tahun ini. Titik di tahun ini ya Paling Pak? tidak, mudah-mudahan. Ya sebetulnya mereka akan melakukan naluriah ya, setelah dapat air dia pasti nanam sayur kayak apa, yang penting ada yang digigit lah di situ. Kalau kering kerontang kan sama sekali nggak ada apa-apa di situ. Jadi ya saya sih memang secara, kalau dulu sempat saya mampir saya sampaikan, cobalah tanam apa. Jadi kayak di daerah-daerah di pinggiran itu sudah tidak bisa nanam, tapi sayur pun masih beli dari luar gitu. Jadi double permasalahan mereka gitu. Ya dari sekian tempat saya baru ketemu bupati juga dari satu daerah, dia bilang ya sekarang sudah hidup daerah itu. Mau nggak mau kalau misalnya sudah ada air dia pasti berpikir. Selama ini nggak ada air menghayal dia, nggak bisa bikin apa-apa kan gitu. Jadi ya sekian persen saya pikir di tempat-tempat yang sudah kita buat kemungkinan besar sudah banyak yang menanam sayur-sayuran, pasti ada. Kami senang karena dari TNI kami berterima kasih karena mendorong kami kelompok supaya kami sebagai masyarakat semangat kerja dan berkelompok dalam bidang itu. Dari yang kita garap sekarang 1.100 hektar. 1.100 hektar ini kalau diperkirakan 1 tonnya itu 10 ton per hektar saja. Ini kepala BPIP, di sini akan terjadi perputaran uang hampir 30 miliar dalam 1 tahun hanya 2 desa. Ada pabriknya, ada pengolahannya, ada gudangnya, semuanya udah disiapin oleh Pak Kostrat semua. Jadi petani atau anggota masyarakat di sini sudah yakin bahwa kita tertanam ini lebih semangat lagi. Ya kita bersyukurlah TNI AD ini menurut saya punya ya kalau power dari segi positif ya. Iya betul Pak. Bisa berkomunikasi dengan banyak orang, institusi, ini segala macam gitu. Itu yang membuat semua bisa jadi low cost gitu. Seperti kita ngirim ke Timikanya, nyari kapal yang ke Timika numpang 1 kontainer. Yeah. Itulah Indonesia ya. Iya betul Pak. TNI Angkatan Darat tuh menang di situ. Betul. Kalau kita suruh biayain semua sampai ke sana, nggak mungkin gitu. Jadi naik, mungkin ada yang kebetulan, oke, saya donasi dari saya 1 charter pesawat saya yang bayar. Yang gitu-gitu kita kerjakan sekarang. Kalau nggak mampu kita. Gitu. Kadang-kadang ada yang naik numpang 1 biji, 2 biji, akhirnya bisa terkumpul. Itu yang kami lakukan sekarang ini. Oh ya, berarti kerjasamanya juga sangat penting ya Pak Ya, dari semua aspek ya, masyarakat. karena sekian ratus ini ya kita
dari donatur itu, teman-teman dari yayasan-yayasan yang ikut. Ya itulah yang sampai sekarang mudah-mudahan ini semakin besar. Iya. Karena kemarin setahun saya 250-an lah di Udayana. Sekarang bisa sampai udah 300 lebih nih di sini. Berarti kan tiap tahun kita bertambah nih. Betul, dengan dinamika yang lebih rumit aja bisa bertambah gitu. betul, Pak. Saya yakin tahun depan pun kita akan lebih banyak lagi kita bisa berbuat, apalagi sudah jadi program Angkatan Darat sehingga lebih tersosialisasi di Kodam-kodam, Kodim, Koramil, Babinsa semua bisa jalan semua. Ya, mudah-mudahan kita Angkatan Darat ya umumnya bisa ikut membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sekarang makin banyak didiskusikan solusinya, tentang kemiskinan, tentang stunting. Sudah berulang kali diadakan rapat oleh pemerintah pusat dan Rem hadir untuk bersama-sama mengatasi ini. Ya, mudah-mudahan kita membuat suatu peran yang betul-betul bisa bermanfaat lah, baik untuk masyarakat itu sendiri secara langsung maupun kita membantu kebijakan dari pemerintah. Oke, siap. Terima kasih kepada Kodam 9 Udayana atas bantuan sumur-bornya. Semoga sumur-bor ini bermanfaat untuk kami semua. Pada Tomah di dia teh SCI akhirnya alhamdulillah berkat bantuan TNI sumur. Ada pabriknya, ada pengolahannya, ada gudangnya, semuanya udah disiapin oleh Pak Kostrat semua. Jadi petani atau anggota masyarakat di sini sudah yakin bahwa kita tanam ini lebih semangat lagi. Kami senang karena dari TNI kami berterima kasih karena mendorong kami kelompok supaya kami sebagai masyarakat semangat kerja dan berkelompok dalam bidang itu. Kita kalau di musim kemarau, yakinlah kekurangan air. Jadi sampai mengambil dari jauh karena berhubung sekarang ada program ini, mungkin masyarakat kami merasa terbantu. Peringati HUT RI yang ke-76, khususnya kami masyarakat wilayah Dusun 1 terpaksa kami upacara di kali. Yang menjadi motivasi saya itu, kalau di Jakarta saja bisa, berarti kita di kampung juga harus bisa, walaupun dengan hal-hal sederhana. Dan merdeka! Sekarang air ini sudah dekat di rumah kami. Kami semua masyarakat menikmati air ini. Dan cita-cita saya